Halo teman-teman, kembali lagi bersama Salsabila Homeschooling. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penelitian geografi. Saat akan melakukan penelitian, sebelumnya melakukan penyusunan rancangan penelitian. Maka selanjutnya mempersiapkan untuk melakukan penelitian di lapangan. Nah, guna melaksanakan penelitian geografi, langkah yang harus dipahami oleh peneliti ialah yang pertama, memasuki lapangan penelitian, yang kedua, pengambilan data penelitian, yang ketiga, pengambilan sampel penelitian. Nah, yang pertama, memasuki lapangan penelitian. Dapat diingat bahwa penelitian geografi bukan hanya penelitian fisik, bumi, atau alam, melainkan juga penelitian sosial. Termasuk jenis penelitian yang akan dilakukan apa? Nah, di sini ada dua jenis penelitian. Jika penelitian termasuk jenis penelitian alam, misalnya mengamati tanah, batuan, sungai, danau, laut, dan fenomena alam lainnya, maka kita akan lebih banyak berkecimpung dengan benda-benda mati atau alam. Tetapi, jika penelitian kita termasuk penelitian sosial, misalnya mengamati kebudayaan suku tertentu, penanganan kemiskinan, mengubah pola pikir petani tradisional, pandangan tentang keluarga berencana atau KB, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pengambilan data penelitian. Kunci utama dalam melakukan penelitian ialah pengambilan data. Untuk itu, seorang peneliti harus mempersiapkan, membawa, dan mengisi instrumen data penelitian. Nah, instrumen untuk mengumpulkan data penelitian menyesuaikan dengan kebutuhan data yang diambil. Untuk memahami cara pengambilan data penelitian secara rinci, berikut metode yang sering digunakan dalam pengambilan data penelitian. Nah, yang pertama metode observasi atau pengamatan. Teknik ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dalam kegiatan observasi, tidak hanya melihat, tetapi juga mengadakan pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan pencatatan kejadian. Misalnya, melakukan penelitian tentang gerhana, pasti beda dengan masalah urbanisasi. Nah, dalam metode ini terdapat dua jenis tekniknya. Yang pertama, observasi partisipan, dan yang kedua, observasi stimulasi. Observasi partisipan itu apa sih? Observasi ini sering disebut juga observasi terlibat, di mana seorang peneliti terjun dan terlibat langsung di daerah atau objek yang diteliti. Nah, tujuan observasi ini untuk agar si peneliti lebih mendalam dalam mengamati dan memperoleh data yang sebenarnya. Yang kedua, ada observasi simulasi. Dalam pengambilan data dari lapangan, peneliti mengadakan simulasi-simulasi, sehingga responden akan memberikan jawaban yang diharapkan dalam penelitian. Selain simulasi dengan perkembangan zaman data dari lapangan dapat direkam dalam bentuk foto, film, maupun kaset. Kemudian, peneliti menganalisis hasil rekaman tersebut. Selanjutnya ada metode wawancara atau interview. Teknik ini merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti yang diteliti. Tentunya teknik ini lebih digunakan dalam penelitian sosial yang berhadapan dengan manusia, sedangkan untuk penelitian fisik tidak memungkinkan menggunakan teknik ini. Nah, teknik wawancara ini dibedakan jadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara berstruktur, ialah wawancara yang menggunakan pedoman yang telah terperinci. Nah, biasanya pedoman wawancara ini merupakan daftar checklist. Yang kedua, wawancara tak berstruktur, ialah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis besar pertanyaan. Dalam hal ini, pewawancara harus berani mengolah dan memodifikasi sendiri pertanyaannya. Baik tidaknya hasil wawancara, sangat tergantung kepada si pewawancara. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya ini dapat mengungkap semua permasalahan lebih dalam yang dibutuhkan oleh si peneliti. Jawabannya juga bisa berkembang, juga dapat terjalin hubungan yang harmonis.
sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada metode angket atau kuesioner. Sebenarnya metode angket sama dengan wawancara, tapi penyampaian pertanyaan dan jawaban dalam bentuk tulisan. Nah, angket ini dibedakan lagi atas angket tertutup, angket terbuka, dan angket semi terbuka. Yang pertama, angket tertutup. Ialah angket dengan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Responden hanya memilih salah satu jawaban yang disediakan. Yang kedua, ada angket terbuka. Ialah angket di mana responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan angket dalam bentuk kalimatnya sendiri. Yang terakhir ada angket semi terbuka. Ialah dalam menjawab pertanyaannya, responden diberi pilihan memberi jawaban sesuai dengan yang ada dalam angket maupun jawaban menurut responden sendiri. Nah, kelebihannya apa sih? Dalam metode ini kelebihannya tidak memerlukan kehadiran si sang peneliti, terus juga menjangkau jumlah responden yang lebih banyak, semua responden sama diperlakukannya, dan juga kerahasiaan dapat dijaga, serta dapat dijawab sesuai dengan waktu senggang responden. Sedangkan kelemahannya, apabila responden buta huruf tidak dapat dijawab, dan data yang sifatnya rahasia tidak dapat terungkap. Selanjutnya, metode studi kepustakaan atau dokumentasi. Nah, teknik ini merupakan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, penelitian, naskah, foto, film, kisah sejarah, dan lain sebagainya. Termasuk dalam juga nih rekam radio, berita televisi, dan media elektronik lainnya. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungan ini murah dan praktis, sedangkan kelemahannya ialah teknik ini informasi yang diteliti kurang dapat diharapkan, dan juga susah menilai akurasi data dan informasi, serta metode ini sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya, pengambilan sampel penelitian. Yang pertama ada sampel acak atau random sampling. Nah, ini itu apa sih? Sampel acak ialah setiap subjek yang akan diteliti mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi sampel. Cara yang dapat ditempuh dalam pengambilan sampel ini ialah dengan cara undian. Yang kedua ada sampel berstrata atau stratified sampling. Jika populasi terbagi dalam strata atau tingkatan-tingkatan yang berbeda, semestinya pengambilan sampel didasarkan pada tingkatan yang harus diwakili. Misalnya, pengambilan penelitian statistik paket C, mestinya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 terwakilkan semua. Selanjutnya ada sampel wilayah atau area probability sampling. Nah, pengambilan sampel ini jika dalam penelitian meliputi wilayah yang sangat luas. Untuk itu diperlukan pengambilan sampel berdasarkan wilayah tertentu yang dapat mewakilkan daerah yang lebih luas. Selanjutnya ada sampel proporsi atau proportional sampling. Nah, pengambilan sampel ini merupakan penyempurnaan dari sampel berstrata dan sampel wilayah. Sampel ini berdasarkan berapa jumlah perwakilan sampel yang mewakili kalau maupun wilayah penelitian. Selanjutnya ada sampel bertujuan atau purposive sampling. Nah, penentuan sampel kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dalam sampel ini. Penentuan sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu agar bertujuan penelitian ini dapat dicapai. Pertimbangan ini antara lain waktu, tempat yang jauh, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada sampel kelompok atau cluster sampling. Sebenarnya pada sampel ini hampir sama dengan sampel strata, tapi setiap populasi terdiri dari kelompok-kelompok, sehingga setiap kelompok seharusnya terwakili dalam sampel penelitian. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali.